Segmen ini bisa apa? Yang benar seperti itu. Tapi kan tetap aja nggak ada yang mau rugi kan? Dengan berkali itu berkali satu produk. Pokoknya harus dipahami dasarnya yang pakai H2O itu harus keluar saya bisa jadi ada saya gitu. Saya nggak bisa ngasih kita kan nyoba-nyoba dulu ya. Kalau lihat yang tahu dengan beda dalam mereka sini kita sebelum dari walaupun kita selalu berarti saya tukang bengkel mobilnya. Tapi biasanya ada ya, apa material yang cooling time-nya tuh lebih cepat gitu, nggak 24 jam, ada yang settingnya cepat, itu saving time bisa ada Pak. Tapi itu tergantung pemanufaktur. Iya, itu lebih punya material yang saving time cepat. Pokoknya kalau Bapak kenal pemanufaktur apa langsung ini maksudnya produknya enak, ya silakan dari Kan itu di luar standar itu ada cukup waktu. iya Pak. Sebenarnya kan yang tadi itu kesabarannya itu ternyata sulit sekali. Yang itu yang kecepatan tadi berarti melanggar gitu ya. Itu melanggar. Yang ini aja kan soal segini ini harus diambil, segmen ini harus diambil. Itu juga melanggar. Nanti bisa jadi target. Tadi inspektor tadi inspektor bisa kecil loh. Nah, ini ini bisa ini mau direkam karena kita jarang ada sampel ya. Ini lebih pas ada. Nah lanjut Pak, pengujian jadi nanti itu kan buat kastabel ya, kalau ini buat framing Pak atau plastik refractory. Jadi biasanya kalau kita udah ada sampel framing atau plastik refractory, sebelum kita cetak kita diuji terlebih dahulu uji workability index untuk tahu ada tingkat keprosisannya, gitu kan? Soalnya kalau misalkan kita didiamkan terlalu lama takutnya kering Pak, sehingga tidak akurat ketika waktu pengujian. Jadi kalau misalnya ada sampel framing biasanya kita uji terlebih dahulu untuk workability index. Pertama, cara kerjanya pertama kita ditimbang dulu 300 gram, 300 sampai 350. Sebetulnya 300 sampai 350 ini biar ukurannya 5 sih Pak, ukuran 5 cm atau lebih tuh, kurang lebih 300 kita dituangkan ke tabung Pak. Kita tumbuk sebanyak 10 kali. Terus dibalik Pak, ditumbuk 10 kali lagi Pak. Terus kita diukur Pak tebalnya.
Jadi nanti tebal awal sama tebal akhir selisihnya berapa? Tinggi awalnya berapa coba? Tinggi awal 55. Catat. Lalu kita tumbuk 3 kali. Satu, dua, tiga. Tinggi akhir juga. Tiga, 4. Nanti dia tinggal di itu seperti ini Pak. Rumus Pak. Nah, saya kasih. Itu perhitungannya sekali aja ya. Nanti sekalian. Baik. Kalau nggak salah untuk framing itu 17% ya harus di atas. Enggak, ini di bawah 15. Di bawah 15. 15%. Ya. Persen. Yang bagus. Bukan, kategori framing itu Kategori 15%. Maksimum. Maksimum. Iya. Berarti kalau lebih Kalau itu plastik stempel. Lebih dari 15%. Itu namanya plastik refraktory. sebetulnya ada di bawah, ASN framing. ada Pak di Jadi udah dipersyaratkan ya. Nanti Jadi dia berapa kilonya diperlukan. Jadi ada. Mas, Ya. ingat nggak ini untuk si pemeratnya ini berapa kilo ini diatur dari itu ya ASN itu ya. Nanti saya kasih ininya. Paling Ada kalian nanti sana Pak. 1181 ASTM. Saya lupa beratnya. Tertentu Pak itunya. Nah itu standar. Ini udah sesuai standar. Nah nanti kalau bisa di atas 15% kan plastik Pak. Nah tekanan pneumatik ini yang biasanya instalasinya agak rendah. Lebih kecil dari 15% itu framing. Dia agak keras ininya nih. Keras. Kalau di atas 50% itu plastik. Betul, dia ininya bisa diatur di tekanan. Itu satu remi. Pada saat ngeremi. Betul. Itu aja. Dan kita pengujian sebanyak 5 pieces guys. Diambil ke atas. Yang mau ditanyakan nanti Pak. Atau lanjut. Iya. Betul. Untuk hasil ini. foto part numbernya. Kalau pemasangannya bagaimana kalau dia Ini sudah bagus, sudah sesuai. Lagi dulu. Biasa kepadatan ini Pak. Langsung lihat juga cara mereka masang. Kemarin Pak Deddy jelasin itu kalau bisa remernya itu hijau. Cuma di sini dengan lompat ke sini, tapi di sini dia ada ini sama ini bersatu. Jadi benar-benar kalau memang bapak pengen tahu aplikatornya bagus apa enggak, atau pemasangannya oke apa enggak, hasilnya oke apa enggak, lihat caranya. Karena distribusi gayanya seperti ini. Kalau kita belajar itu nanti F ya. Nah, Berarti ada irisan. itu dia enggak terjun semuanya begini. Tapi dia ini biasa. Jadi sampai ke ujung ini, saya bapak butuh ketebalan berapa? Sampai sini itu makin lemah kekuatan ini gaya remernya. Makanya kalau yang kemarin Pak Dede nasihatin kami itu kalau kami nyetak dia harus zigzag. Saya contoh mampu. Jadi sini, lalu sini, langsung sini. Nggak boleh dari sini langsung sini. Ini kosong. Makanya benar-benar harus dilihat si aplikatornya itu benar atau enggak. Remer ini lebih ini Pak, lebih apa? Lebih butuh perhatian lagi, lebih manja lagi. Yang remer ini. Kalau yang plastik juga sama. Sama Pak, hanya dia lebih gayanya lebih kecil. Kalau yang tadi yang disampaikan
tidak ada castingnya, jadi dia dari samping. Itu sebenarnya seperti apa? Kalau di APA kita saklek ya. Nggak boleh. Apapun Heeh. di lapangan. Untuk vertical position ya. Untuk begini. Karena tujuannya sampai ke bawahnya. Iya, itu tujuannya tadi Bapak butuh ketebalan berapa, ininya berapa. Si itu langsung kalau mau bikinin kayak mock up atau sampel lagi nanti uji ke kita. Si aplikatornya itu bikin di tempat yang kecil, nanti kita potong lagi. Nah itu mereka bikin biasanya di acuannya itu di density-nya atau ketebalannya ini nggak apa sih namanya memenuhi atau tidak. Kalau udah memenuhi itu udah bagus. Sama caranya tadi zigzag tadi nggak boleh lompat-lompat karena distribusi gayanya ternyata segitiga, makin ke ujung bawah itu makin kecil gaya tubuhnya. Ini tipsnya per berapa senti? Biasanya segini-gini nih Pak. Berapa nih? 5 cm ya. Jadi dia biasa per slab. Slabnya ini 5 cm ya. Meter segini. Karena nggak bisa banyak-banyak dia. Makanya kan tadi ada Harus ini setelah kena udara dia mengeras. makanya di Yang ini apa? Selama 5 cm atau terbungkus ini? Perbungkus itu berarti sekitar berapa 6 lah ya. Pokoknya 5 sampai 6 lah cara per slabnya. Karena kalau ini udah kebuka dia keras Pak. Nah, dia dibuatnya kecil-kecil. atas naik itu Nggak bakalan mungkin persak gitu karena kan nggak bisa. Dia harus rapat. Jadi gitu. Ada lagi atau mau lanjut ke abrasi? Kita yang Beda. Oh beda dulu boleh. Ada beda dulu. Keren. Ini.